Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la antum muslimun. Amma Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Kaum muslimin wal muslimat, jemaah kajian yang semoga dimuliakan, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan dengan nikmat dan izin dari Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita semuanya, dan juga menjadikan ilmu-ilmu yang kita pelajari bisa kita amalkan dan bisa kita dakwahkan kepada orang lain, sehingga apa yang kita pelajari menjadi bermanfaat buat kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, para jamaah sekalian, bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami hormati dan muliakan, insyaallah taala pembahasan kita pada kesempatan malam hari ini adalah berkaitan dengan petunjuk mendatangi masjid atau cara-cara, etika, adab-adab mendatangi masjid. Masjid adalah rumah Allah Subhanahu wa taala. Seluruh masjid-masjid yang dibangun di atas muka bumi ini merupakan rumah Allah Subhanahu wa taala dan menjadi tempat yang paling baik. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, sesungguhnya tempat yang terbaik di muka bumi ini adalah rumah-rumah Allah, masjid-masjid Allah. Sehingga yang mendatangi rumah-rumah Allah yang menjadi tempat yang terbaik di muka bumi ini harus memenuhi adab dan etika-etika yang harus diperhatikan. Tidak sebagaimana kita mendatangi tempat-tempat yang lain. Ketika mendatangi tempat yang lain, semisal rumah, pasar, ladang, atau warung-warung, atau tempat yang lainnya, itu dibedakan ketika kita hendak mendatangi masjid. Karena masjid adalah rumah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ibaratnya kita ingin bertamu di rumah Allah Subhanahu wa taala, maka ada adab-adabnya, ada etika-etikanya, ada petunjuk-petunjuknya. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa sholat berjamaah itu dalam agama kita menjadi salah satu syiar agama Islam. Adanya syiar agama Islam ini diwujudkan dengan adanya masyarakat yang menegakkan sholat berjamaah. Sehingga terdengar kumandang azan 5 waktu. Kemudian ada kaum muslimin datang ke masjid melaksanakan sholat jamaah. Ini bagian dari syiar agama Islam. Sehingga manusia mengetahui bahwa di situ kaum muslimin tinggal dan menegakkan ibadah. Sehingga Allah Subhanahu wa taala juga Rasulnya memberikan pahala yang lebih bagi mereka yang sholatnya di masjid. Sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Sholatul jama'ati afdalu min sholatil fardhi bisa darajatan." Sholat jamaah di masjid itu pahalanya jauh lebih tinggi 27 kali derajat dibandingkan sholat sendirian di rumah. Sehingga sholat berjamaah di masjid ini Allah lipat gandakan 27 kali lipat. Adapun kalau kita sholat di rumah cuma dapat 1 pahala. Maka oleh karena itu kita bersemangat untuk mendatangi masjid-masjid untuk sholat berjamaah. Dan alhamdulillah kalau sudah 5 waktu, dimanapun kita berada, kalau kita bisa sholat 5 waktu berjamaah di masjid, maka pahalanya 27 kali lipat dibandingkan sholat sendiri. Oleh karena itu, untuk menyempurnakan pahala-pahala sholat jamaah, maka kita perlu memperhatikan bagaimana adab-adab dan petunjuk-petunjuk ketika mendatangi masjid. Kaum muslimin wal muslimat, bapak-bapak dan ibu-ibu, jamaah kajian yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Petunjuk yang pertama, ketika kita mendatangi masjid,
untuk bertamu di rumah Allah Subhanahu wa taala adalah berpakaian dan berpenampilan yang terbaik. Berpakaian dan berpenampilan yang terbaik. Salat adalah munajat, komunikasi rahasia antara hamba dengan Allah. Salat adalah menghadap Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Sesembahan kita yang kita bergantung kepadanya, yang kita berdoa kepadanya, kita hidup dan mati itu ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka salat itu adalah kita menghadap Allah. Maka sudah selayaknya ketika menghadap Allah, Tuhan semesta alam itu dalam keadaan penampilannya yang terbaik. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjid." Wahai anak manusia, ambillah pakaian-pakaian terbaik kalian ketika mendatangi masjid. Sehingga sebisa mungkin selagi kita punya baju yang bagus, baju yang bersih, tidak mesti yang baru, baju yang sopan, ketika mendatangi masjid maka pakailah, kita gunakan. Kita gunakan. Ada baju koko, ada baju kemeja, ada baju sholat, ada sarung, ada celana dan sebagainya. Maka ini termasuk bagian dari berpenampilan yang baik ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terpenting lagi ya, dari berpakaian ini adalah menutupi aurat kita. Sehingga berpakaian itu bukan soal baru, bagus, tetapi yang penting bagaimana pakaian yang kita pakai ini menutupi aurat kita ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ketika kita sholat menghadap Allah pakaiannya compang-camping, pakaiannya asal-asalan, bahkan mengeluarkan aroma yang mengganggu orang lain, bau tidak sedap. Padahal ya, di dunia ini kalau kita ingin menghadap pejabat, menghadap orang penting, menghadap presiden, menghadap raja, menghadap gubernur, menghadap bupati, wali kota, bahkan kalau kita mau ada tamu di rumah kita aja, kita nggak mungkin pakaiannya compang-camping ala kadarnya, nggak mungkin. Mesti minimalnya pakaian yang sopan, yang rapi, ya, syukur-syukur pakai parfum, minyak wangi, sudah mandi, ya, ketika menyambut tamu atau ketika kita menghadap orang yang penting. Ini di dunia, sesama manusia. Lah ini kita sholat, datang ke masjid menghadap Allah Subhanahu wa taala, Tuhannya seluruh makhluk, bukan cuma manusia. Ya. Maka tentu lebih layak lagi apabila kita berpenampilan yang terbaik. Sehingga diperhatikan dari segi penampilannya dan juga menutup aurat. Kemudian yang selanjutnya terkait dengan etika ketika mendatangi masjid adalah diantara bagian dari perhiasan adalah mengenakan peci atau penutup kepala. Seperti yang kita pakai, ya, peci, ya, atau penutup kepala atau kopiah, ya, itu adalah bagian dari perhiasan. Dan mayoritas penduduk Indonesia, ya, itu kalau sholat pakai peci, entah kopiah, entah songkok, entah peci yang bulat, ya. Itu silakan. Yang penting memakai penutup kepala. Maka itu bagian dari berhias, bagian dari adab etika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sebagian tempat itu punya pakaian khas, ya. Ketika menghadap rajanya, ketika menghadap kepala sukunya, ketika menghadap pejabatnya, ketika menghadap presidennya, dia punya pakaian protokol sendiri. Ya, misalkan harus pakai jas, harus pakai dasi, harus pakai sepatu misalkan, ya. Nah, ini menghadap Allah Subhanahu wa taala juga ada aturannya. Di antaranya, walaupun ini tidak wajib, pakai peci, pakai kopiah, ya, pakai penutup kepala. Walaupun kalau sholat tidak pakai peci juga tidak jadi masalah. Cuman ini bagian dari usaha kita berpenampilan yang terbaik ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka jika di suatu daerah, ya, itu kebiasaan mayoritas masyarakatnya biasa mengenakan penutup kepala, maka sebisa mungkin kita juga menutup kepala ketika sholat. Tapi jika suatu daerah tidak terbiasa mengenakan penutup kepala, ya mungkin di beberapa daerah-daerah tertentu itu biasa tidak memakai peci misalkan,
maka kita juga tidak memakai penutup kepala. Tetapi kalau di Indonesia saya kira mayoritasnya ya orang Islam itu minimalnya pakai peci ya ketika sholat. Maka itu bagian dari perhiasan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika itu juga tidak boleh menutup mulut kecuali kondisi mendesak. Tidak boleh kita menutup mulut ya kecuali dalam kondisi mendesak. Termasuk yang dilarang dalam berpakaian adalah seseorang menutupi mulutnya dengan alasan apapun, baik sebab cuaca dingin atau alasan lainnya. Sebagaimana Rasulullah SAW beliau bersabda, "Naha Rasulullah SAW ayyughattiyar rajulu fahu fis shalah." Rasulullah itu melarang seseorang ketika sholat itu untuk mulutnya. Ya, begini. Maka kecuali kondisi yang sangat mendesak, seperti contohnya ketika menguap, ya. Mungkin kita sudah berusaha menahan mulut kita supaya tidak menguap. Ya, tetapi karena mungkin saking kuatnya desakan untuk menguap, maka Rasulullah memberikan petunjuk, "Idza tasawwaba ahadukum falyumsik biyadihi ala fi fa inna syaitana yadkhulu." Apabila salah seorang dari kalian terpaksa harus menguap, membuka mulutnya, baik ketika sholat maupun di luar sholat, maka hendaklah dia tutup mulutnya itu dengan tangannya. Dalam satu riwayat dengan tangan kiri, ya. Dalam satu riwayat tidak menyebutkan tangan. Yang penting tangan kanan boleh, tangan kiri boleh. Ya. Menutupi mulutnya, ya, ketika menguap. Kenapa? Karena syaitan, ya, setan itu bisa masuk ke dalam mulut seseorang yang menguap, tapi tidak ditutup. Setan bisa masuk. Makanya mohon maaf kadang ada orang kesurupan, ya bisa jadi kalau menguap itu tidak ditutup mulutnya. Setannya masuk. Pas yang masuk setannya setan ya, yang dahsyat ya. Sehingga langsung kesurupan, bisa jadi banyak sebab. Maka petunjuk Nabi SAW ketika kita menguap adalah kita nutup mulut kita. Nah, ketika sholat itu diperbolehkan. Atau mungkin ketika virus corona kemarin, ya ada himbauan untuk pakai masker supaya tidak menular. Atau penyakit-penyakit lain yang mungkin kita dari bagian hidung, ya, bagian mulut itu ada yang menular. Kemudian dokter bilang ini harus ditutup, ya. Maka itu dikecualikan dalam kondisi-kondisi mendesak. Ya. Tapi hukum asalnya seseorang ketika sholat menghadap Allah itu harus dibuka, ya. Harus dibuka dan tidak boleh ditutup mulutnya. Kemudian yang keenam, yang selanjutnya adalah memakai wewangian dan sesuatu yang menghindari bau-bau yang tidak sedap. Ya. Ini baik pada badan, pakaian maupun tempat. Ya. Diusahakan ketika kita sholat, apalagi mendatangi masjid yang akan bertemu dengan orang lain, ya berkumpul manusia di masjid, ya, maka usahakan memakai wewangian atau minimalnya tidak menularkan bau yang mengganggu, bau yang tidak sedap, entah pada badan kita atau pakaian kita. Maka mungkin kalau mohon maaf mulut kita bau, ya habis makan sesuatu, ya, maka sebaiknya dikumur-kumur dulu, digosok gigi dulu, disiwak. Kalau pakaian kita bau, kemudian ada parfum bisa disemprot dulu. Ya, kalau badan kita kotor bisa mandi dulu. Artinya jangan sampai kehadiran kita di masjid malah mengganggu orang. Kadang sudah menguap, ya, mulutnya tidak ditutup, bangun tidur belum gosok gigi, sholat subuh misalnya, karena sudah mepet komat, dia nggak sempat gosok gigi, cuma langsung wudhu. Akhirnya ketika sholat dia menguap dengan lebarnya, nggak ditutup mulutnya, akhirnya mengeluarkan bau yang tidak sedap. Nah, ini mengganggu orang lain, tidak boleh. Ya, ini tidak boleh. Nabi SAW bersabda, "Man akalal basala wa thuma wal qurrata, fala yaqrabanna masjidana, fa innal malaikata tata'adza mimma yata'adza minhu banu Adam." Barang siapa yang makan bawang merah, bawang putih, ataupun daun bawang,
Ya, makanan-makanan yang punya aroma kuat ketika kita makan, petai, jengkol, ya, yang semisal, maka janganlah mendekati masjid kami, ya, karena sesungguhnya para malaikat terganggu sebagaimana terganggunya manusia ketika mereka tidak membersihkan mulutnya, baunya dari makanan-makanan tadi. Jadi di masjid ini ada malaikat yang hadir, sholat, dan beribadah bareng dengan manusia. Maka ketika kita mendatangi masjid, dalam keadaan kita mungkin habis makan sesuatu yang bau, meminum sesuatu yang bau dalam mulut kita, bersihkan terlebih dahulu, supaya tidak mengganggu malaikat dan juga tidak mengganggu. Karena kalau sudah mengganggu, maka ibadah yang tadinya pahalanya besar bisa berkurang. Yang seharusnya dapat 27 derajat karena kita mengganggu orang lain, ya, maka bisa jadi berkurang. Karena kita tahu bahwa semakin kita mengganggu orang lain, maka semakin berkurang pahala-pahala tersebut. Maka di antara hal yang harus kita perhatikan ketika mendatangi masjid adalah kita memakai wewangian dan menghindari sesuatu yang berbau tidak sedap. Bukan berarti tidak boleh makan bawang, tidak boleh makan petai, jengkol, boleh. Ya, tetapi setelah itu kalau mau sholat di kumur-kumur dulu minimalnya, supaya baunya tidak terlalu menguat. Ya. Kemudian yang selanjutnya adalah menggunakan siwak atau gosok gigi. Ya. Ini ketika berwudu. Jadi salah satu syarat sah sholat ketika sebelum sholat adalah kita berwudu terlebih dahulu. Nah, bagian dari wudu itu di antara sunnah-sunnahnya adalah kita menggosok gigi atau bersiwak dengan kayu siwak yang khusus. Yang mana dengan itu menjadi sebab mulut kita harum atau minimal tidak membuat bau. Dan ini menjadi bagian dari etika adab ketika sholat dan mendatangi masjid. Kita tahu agama Islam itu agama yang bersih. Maka orang-orang Islam juga orang-orang yang bersih. Bersih hatinya dan bersih badannya, bersih pakaiannya. Ya, maka termasuk bagian dari kebersihan adalah kita menggosok gigi atau menggunakan siwak. Nabi SAW bersabda, "Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli salatin wa fi riwayatin inda kulli wudu'in." Kalau andaikan tidak memberatkan umatku, niscaya akan aku wajibkan umatku itu setiap kali mau sholat atau mau wudu itu bersiwak, gosok gigi dulu. Tetapi karena itu memberatkan, maka Nabi tidak mewajibkan. Hukumnya hanya sunnah. Ya. Jadi boleh kalau wudu tidak gosok gigi, sholat tidak siwak gosok gigi, tidak mengapa. Sholatnya dan wudunya tetap sah, tetapi diusahakan mengamalkan selagi mampu. Kemudian yang selanjutnya adalah bersegera meninggalkan urusan dunia ketika mendengar azan. Bersegera meninggalkan urusan dunia ketika mendengar azan. Banyak keutamaan bagi orang yang bersegera memenuhi panggilan Allah untuk sholat. Di antaranya yang pertama, sebagai pertanda bahwa hatinya selalu terpaut dengan masjid. Ketika kita mendengar sudah berkumandang azan di masjid, entah kita lagi di ladang, entah kita lagi di jalan, entah kita lagi jualan, entah kita lagi sekolah, entah kita lagi bekerja, entah mungkin kita juga lagi santai di rumah, kalau sudah dengar azan, maka langsung siap-siap untuk sholat. Dan kalau siap-siapnya dari azan itu, insya Allah tidak masbuk sholat jamaahnya. Ya. Kalau siap-siapnya baru pas dengar qomat, langsung baru dadak wudu, dadak pakai baju, pakai sarung, biasanya nanti sholatnya masbuk. Ya. Maka untuk menghindari masbuk terlambat itu, ketika dengar azan langsung ya kita ke kamar mandi, wudu, bersuci, pakai baju, jalan ke masjid. Insya Allah begitu iqomah kita sudah ada di masjid. Maka pertanda bahwa hati kita terpaut dengan masjid. Dan jika demikian, maka dia menjadi salah satu dari 7 golongan yang akan mendapatkan naungan dari Allah pada hari kiamat nanti. Nabi SAW bersabda, "Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh."
Di antaranya rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Ada 7 golongan yang kelak nanti hari kiamat dapat naungan dari Allah. Karena kita tahu nanti di padang mahsyar itu matahari didekatkan 1 jengkal, kurang lebih segini mataharinya, ya. Sama kepalanya dekat, ya. Kita aja sekarang matahari yang jaraknya 15 juta kilometer, ya, dari bumi ini udah kadang ya, kalau musim panas ya panas, ngerasa sampai gosong. Yang tadinya putih jadi hitam, kecuali memang asalnya hitam, ya. Mau dijemur pakai matahari ya tetap hitam, ya. Kadang minimalnya belang begitu. Itu di dunia ya, mataharinya 15 juta kilometer lebih. Ya, itu perkiraan loh, bahkan pastinya juga nggak tahu kan, nggak pernah ada yang ukur sampai ke sana. Ya. Siapa yang mau mengukur matahari sampai sini, ya? Diperkirakan 15 juta kilometer jaraknya, jauh. Entah 15.000 atau 15 juta nggak tahu. Ya. Tetapi dari jauhnya itu tetap kerasa panasnya. Nah, nanti pada hari kiamat, gimana lagi kalau matahari itu begini jaraknya dari kepala kita, 1 jengkal ini. Ya. Begitu dekat. Nah, maka supaya tidak kepanasan adalah mendapatkan naungan dari Allah. Walaupun mataharinya dekat, tapi tetap adem. Walaupun mataharinya dekat, tapi tetap adem. Karena dia mendapat naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di antara caranya adalah seseorang yang hatinya selalu terpaut dengan masjid. Maksudnya terpaut dengan masjid itu apa? Ketika dengar adzan, berusaha siap-siap segera ke masjid sholat jamaah. Jadi bukan berarti seseorang hatinya terpaut dengan masjid terus di masjid terus ya kemana-mana, bukan. Maksudnya adalah ketika ada panggilan sholat, dia eling, dia langsung ingat, oh ini Allah manggil ini. Maka saya segera kamar mandi, berwudu, bersuci, pakai pakaian tutup aurat, langsung datang ke masjid. Ini yang akan mendapatkan naungan pada hari kiamat nanti. Ya. Maka oleh karena itu kita berusaha ya ketika dengar azan siap-siap supaya tidak terlambat. Kemudian orang yang segera memenuhi panggilan Allah untuk sholat itu akan dicatat sedang sholat ketika menunggu sholat. Ya. Seseorang yang bersegera memenuhi panggilan Allah dicatat sedang sholat, ya, walaupun dia tidak sholat, tetapi dalam rangka menunggu sholat yang berikutnya. Contohnya seperti kita sekarang ini, ya, kita bapak-bapak, ibu-ibu, kita duduk di sini di masjid ini nunggu sholat apa berikutnya? Sholat isya. Nah, maka selama kita nunggu, ya, ini kita lagi kajian begini, berarti lagi nggak sholat gitu, ya. Maka kata Rasulullah SAW, la yazalu ahadukum fi sholatin madamatis sholah tahbisuhu la yamna'uhu ayyanqaliba ila ahli illa sholah. Artinya, senantiasa salah satu dari kalian dicatat dalam keadaan sholat selagi dia menunggu sholat. Jadi dari satu sholat ke sholat berikutnya kita nunggu. Ya, ini paling enak nih kalau maghrib sampai isya. Ya, apalagi ada kajian begini, ya. Jadi maghrib kita jamaah di masjid, kemudian kita nggak pulang. Ya, tidak ada yang mencegahnya untuk pulang kecuali sholat. Ya, maka kita tidak pulang karena kita mau nunggu sholat isya. Ya. Maka selama waktu menunggu tersebut dari maghrib sampai isya, kita dicatat terus oleh sama Allah Subhanahu Wa Taala, tetap dicatat seperti sedang sholat. Seperti sedang sholat. Maka tidak selayaknya seorang muslim menunggu-nunggu waktu iqamah, ya. Tetapi dianjurkan datang ke masjid untuk mendapatkan shaf yang pertama dan memperoleh doanya para malaikat. Nabi SAW bersabda, "Lau ya'lamun nasu ma fin nida'i was shafil awwal, thumma lam yajidu illa ayyastahimu alaihi." Seandainya manusia itu tahu apa keutamaan yang ada pada azan dan shaf yang pertama, niscaya mereka akan berebut untuk mendapatkannya. Ya. Kalaupun harus dengan diundi, mereka kelak akan diundi. Bahkan dalam satu riwayat sebutkan kalau harus datang dengan merangkak pun, ya, dengan ngesot datangnya demi mendapatkan shaf yang pertama dan azan, ya, niscaya mereka akan melakukannya.
Ya, ini berarti pahalanya goib. Makanya ya kalau pahalanya goib itu tidak seperti kalau wujudnya nyata. Contoh, misalkan di masjid ini di shop pertama itu ya dikasih lembaran uang warna merah 100 ribuan. Ya, mungkin ada 20 dijajarkan di shop yang pertama. Kira-kira yang datang ke sini bakal ramai atau sepi? Diumumkan pada seluruh warga misalkan. Dusun Kenayan gitu. Ya, bahwa di masjid apa? Sabilur Rahman di shop yang pertama sudah kami sediakan 20 lembar uang 100 ribuan. Oh, langsung berbondong-bondong pada datang gitu. Ya. Demi mendapatkan apa? Uang 100 ribu rupiah. Kelihatan wujudnya gitu. Nah, Nabi SAW bersabda, andaikan manusia tahu keutamaan yang ada di shop yang pertama dan keutamaan adzan, niscaya mereka akan datang berbondong-bondong. Kalau perlu diundi, ya bikin nomor antrian, nanti dikocok siapa di shop pertama, niscaya mereka akan melakukannya. Tetapi kenyataannya tidak ada. Karena apa? Pahala itu goib. Ya, pahala itu goib, nggak kelihatan. Kita sholat ini nggak tahu kan pahalanya kayak apa, nggak tahu. Kalau andaikan pahala diwujudkan dengan uang, niscaya banyak orang beriman. Masjid penuh, ya, masjidnya penuh sampai nggak muat mungkin, ya. Tetapi karena pahala itu sama Allah dibuat goib, dibuat nggak kelihatan, ya, maka menguji keimanan kita. Siapa kita yang yakin pahala dari Allah dan siapa yang imannya masih lemah. Maka ketika mendengar adzan diusahakan kita siap-siap datang lebih awal, ya, supaya tidak ketinggalan sholat berjamaah. Dan para malaikat senantiasa mendoakan orang-orang yang menunggu sholat di masjid. Allahumma gfir lahu, Allahumma arhamhu. Ini para malaikat yang berdoa. Allahumma gfir lahu, ya Allah ampunilah orang ini. Yaitu orang yang sedang duduk untuk menunggu sholat. Seperti kita-kita sekarang ini, ya, sedang menunggu sholat yang berikutnya. Berarti para malaikat yang ada di langit dan yang hadir di tengah-tengah kita walaupun nggak kelihatan, itu senantiasa mendoakan Allahumma gfir lahu, ya Allah ampuni dia. Ampuni kita semuanya. Allahumma arhamhu, ya Allah rahmatilah kita semuanya. Ini yang berdoa malaikat. Kalau yang berdoa malaikat itu udah pasti diijabah doanya. Kenapa? Karena malaikat itu makhluk yang paling taat dan tidak pernah berbuat maksiat. Beda sama kita. Kalau kita berdoa mungkin kadang tidak langsung diijabah karena mungkin kita banyak dosanya, ya. Maka kalau malaikat yang berdoa memohonkan ampun buat kita-kita yang sedang duduk menunggu sholat ini, udah pasti mustajab doanya. Ya, tinggal kita yakin atau tidak. Kalau kita yakin, insya Allah selama kita nunggu ini pulang dari sini dosanya sudah diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau nggak yakin, ya sudah. Daripada duduk di sini, mending nongkrong di tempat yang lain, ya, seperti itu. Maka itu adab yang selanjutnya, yaitu adalah kita berusaha mendatangi masjid di awal waktu. Ketika sudah dengar adzan langsung segera siap-siap. Jangan nunggu qomat, ya. Kecuali kalau ada uzur, ya. Misalkan ada pekerjaan yang harus segera diselesaikan, nggak jadi masalah. Tetapi kalau tidak ada pekerjaan, santai-santai saja di rumah, ya, cuma nongkrong-nongkrong di teras rumah, maka kalau sudah dengar adzan, nah segera, ya, kita wudu, kita pakai sarung, pakai baju sholat, kita pakai peci, lalu datang ke masjid. Kemudian adab yang selanjutnya di antara etika ketika mendatangi masjid dan ketika sholat adalah berdoa saat keluar rumah menuju masjid. Ya. Berdoa saat keluar rumah menuju masjid. Bagaimana doanya? Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Insyaallah gampang. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Ini doa keluar rumah. Ya. Ketika keluar rumah, mau ke masjid, mau ke ladang, mau ke sekolah, mau ngantar anak, mau ke pasar, mau kemanapun, ketika keluar rumah, Nabi mengajarkan apabila salah seorang dari kalian hendak keluar rumah, maka ucapkanlah basmalah, yaitu bismillah. Kemudian bertawakallah kepada Allah. Maka doanya Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Keutamaannya, barang siapa yang membaca doa tadi ketika keluar rumah,
maka faqad kufita wa hudita. Sungguh engkau telah dicukupi dan diberi hidayah serta dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ya, ketika keluar rumah kalau kita berdoa kepada Allah, ya, niscaya Allah akan menjaga kita. Kalau Allah sudah menjaga kita ketika keluar rumah, insya Allah ada mara bahaya apapun akan dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang seharusnya mungkin kecelakaan, tidak kecelakaan. Yang seharusnya mungkin ditubruk, tidak ditubruk. Yang seharusnya mungkin kena penyakit, kena apa segala macam, tapi dihindarkan sama Allah Subhanahu wa taala ketika kita membaca doa keluar rumah. Dan kalaupun ya dapat sesuatu yang tidak enak, kecelakaan kah, musibah kah, ketemu yang tidak enak, maka Allah Subhanahu wa taala tetap menghitung dan menganggap kita mendapatkan pahala. Karena kita sudah membaca doa tadi ya. Maka jangan pernah kita tinggalkan doa keluar rumah ya, terutama ketika menuju masjid ya, supaya kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya ya, dari etika ya atau petunjuk Nabi Shallallahu alaihi wasallam ketika mendatangi masjid atau ketika mau sholat adalah berjalan kaki lebih utama. Berkendaraan tidak dilarang. Bapak-bapak yang rumahnya sekitaran sini jalan kaki ya, itu lebih utama. Sementara saya naik mobil ya. Tapi tidak dilarang ya, boleh. Misalnya bapak-bapak rumahnya agak jauh, naik motor ke sini, naik sepeda, tidak jadi masalah, boleh. Seorang yang berjalan kaki ke masjid mendapatkan pahala lebih besar daripada orang yang berkendaraan. Orang yang berjalan kaki ke masjid itu pahalanya lebih besar daripada yang berkendaraan. Bahkan dengan berjalan kaki akan dihapuskan dosanya dan ditinggikan derajatnya. Ya. Rasulullah SAW bersabda, "Man tatahhara fi baitihi, thumma masya ila baitin min buyutillah, liyaqdiya faridatan min faraidillah, kanat khatwatahu ihdahuma takhuttu khati'atan wal ukhra tarfa'u darajatan." Barang siapa yang berwudu dari rumahnya, bersuci dari rumahnya, kemudian keluar rumah menuju masjid jalan kaki, ya, untuk menunaikan sholat yang wajib, sholat 5 waktu, maka satu langkah dihitung sebagai pengampunan dosa dan satu langkah yang satunya lagi diangkat derajatnya. Karena kita ada 2 kaki, kanan kiri, alhamdulillah kita kasih Allah normal kakinya 2. Ketika berjalan kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri, maka yang kanan mengangkat derajat, yang kiri menghapus dosa, atau sebaliknya sama saja. Berarti kalau Bapak Ibu berjalan dari rumah ke masjid, ada 100 langkah misalkan, berarti 100 dosa diampuni, 100 derajat Bapak Ibu mendapatkan kenaikan derajat. Semakin jauh rumahnya, dengan jalan kaki, semakin banyak langkahnya, semakin apa? Besar derajat semakin tinggi derajatnya dan diampuni dosa-dosanya. Semakin banyak dosa yang diampuni. Ini kalau jalan kaki. Tapi kalau berkendaraan ini tidak dapat. Bukan berarti nggak boleh ya, boleh Bapak Ibu naik motor ke sini. Naik. Jadi kalau naik kendaraan, naik motor, naik sepeda, naik mobil itu bukan dihitung rodanya berputar berapa kali, enggak. Ya. Karena Nabi hanya menyebutkan kaki, ya. 1 kaki ngangkat derajat, 1 kaki menghapuskan dosa. Maka selagi Bapak Ibu yang sekitaran masjid sini, kalau mau ke masjid masih bisa jalan kaki, alhamdulillah diusahakan jalan kaki. Karena itu bagian dari perjuangan. Dan kelak kaki itu akan jadi saksi, Pak Bu ya. Ketika nanti di hari kiamat, kaki kita ini bisa ngomong. Ya Allah, ngomong kakinya ya. Di dunia nggak bisa ngomong, nanti di akhirat bisa ngomong, ya Allah, kaki saya itu dulu sering dibawa ke masjid. Ampuni dosa-dosanya. Bisa diampuni dosanya. Sebagaimana Nabi di sini bersabda bahwa semakin banyak langkah ke masjid, semakin banyak dosa yang diampuni. Maka diusahakan sekali lagi, selagi kita bisa datang ke masjid itu jalan kaki, maka jalan kaki. Ya. Baik yang rumahnya dekat, sedang, ataupun jauh. Tapi kalau menaik kendaraan juga diperbolehkan, tidak dilarang. Kemudian yang selanjutnya, di antara petunjuk mendatangi masjid adalah ketika mendatangi masjid,
dengan tenang, bersahaja dan tidak tergesa-gesa. Mendatangi masjid dengan tenang, ya, dan tidak tergesa-gesa. Baik naik kendaraan atau jalan kaki. Ya. Jadi ketika kita dari rumah mau ke masjid, ya, jalan kaki misalkan, ternyata tengah jalan belum nyampe masjid udah dengar iqomah. Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Biasanya kadang sebagian kita buru-buru langsung lari. Untuk ngejar apa? Supaya tidak ketinggalan sholatnya. Betul nggak? Begitu biasanya. Nah, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apabila kalian mendatangi masjid untuk sholat, dalam keadaan kalian sudah mendengar iqomah, ya, sudah qomat, maka tetap jalan dengan tenang, bersahaja, santai, dan tidak usah tergesa-gesa. Dan sholatlah sedapat kalian sholat bersama imam. Kalau sudah terlambat ya nggak jadi masalah, berarti masbuk. Ya, tinggal nanti disempurnakan jumlah rakaat yang tertinggal. Makanya tadi, kalau mau nggak terlambat ya datangnya jangan mepet-mepet, qomat, ya seperti itu. Nah, sehingga ketika mendatangi masjid dengan tenang, apa faidahnya? Apa keutamanya? Ketika sampai masjid tidak ngos-ngosan. Kemudian ketika sudah takbir Allahu Akbar, napasnya tidak terengal-engal. Akhirnya apa? Gak bisa baca iftitah tidak bisa, baca Al-Fatihah yang ngos-ngosan, ya, baca bacaan sholat yang ngap-ngap, ya seperti itu. Ketika apa? Dari rumah ke sini lari, ngejar komat, ya. Maka tidak usah seperti itu, Bapak Ibu. Kalau dari rumah mau sudah dengar iqomah, mau sudah terlambat, kalau mau menuju ke masjid, jalan dengan tenang, santai, biasa saja, ya. Maka itu bagian dari adab ketika mendatangi masjid. Ya. Demikian pula kalau naik kendaraan, kadang begitu dengar komat langsung motornya ditancap gas, ya. Pas ada polisi itu jublek langsung jatuh, nah, ini kan bahaya gitu. Maka tetap biasa saja berkendara dengan tenang, ya. Sampai ke masjid, silakan sholat bersama imam sedapatnya. Kalau masbuk ya sudah nggak apa-apa, tinggal disempurnakan nanti ketika salam. Kemudian yang selanjutnya, dari petunjuk mendatangi masjid, ketika masuk dan keluar masjid membaca doa. Doa masuk masjid dan doa keluar masjid. Apa doa ketika masuk masjid? Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dia bersabda, apabila di antara kalian hendak masuk masjid, maka ucapkanlah Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Artinya Allahumma, ya Allah, iftahli, bukakan untukku abwaaba rahmatik, pintu-pintu kasih sayangmu, pintu-pintu rahmatmu. Doanya pendek. Ya, insya Allah bapak-bapak sudah hafal ya. Ya, ibu-ibu sudah hafal, tinggal dipraktekkan ketika masuk masjid, dahulukan kaki kanan. Ya, jadi ketika menginjakkan kaki pertama kali di lantai masjid, ya, di pagar atau di pintu itu kita dahulukan kaki kanan. Kemudian membaca doa, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Kemudian ketika keluar masjid, ya, ketika keluar masjid membaca doa lagi, sembari mendahulukan kaki kiri. Mendahulukan kaki kiri membaca doa, Allahumma inni as'aluka min fadlik. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Allahumma ya Allah, inni as'aluka, sungguhnya aku memohon kepadamu min fadlik, dari karuniamu. Jadi ketika masuk masjid mendahulukan kaki kanan, kemudian membaca doa. Ketika keluar masjid mendahulukan kaki kiri, kemudian membaca doa. Ya. Maka ini diantara etika apa mendatangi masjid, karena masjid itu rumah Allah. Ya. Maka masuk baca doa, keluar baca doa sebagai bentuk kita memohon karunia dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala yang memiliki rumah ini. Sehingga ketika bertamu, ya, kita membaca doa, kemudian ketika pamit mau keluar juga kita membaca doa, senantiasa Allah akan menjaga dan melindungi kita. Itu yang selanjutnya itu apa? Mendahulukan kaki kanan ketika masuk masjid, kemudian membaca doa, kemudian mendahulukan kaki kiri ketika keluar masjid sambil membaca
doa. Kemudian yang terakhir ya, adalah memperhatikan anak-anak kecil ketika dibawa ke masjid. Ya, memperhatikan anak-anak kecil ketika, ya. Ini jika bapak ibu bawa anaknya atau cucunya ke masjid, maka tolong dijaga masing-masing. Jangan sampai bawa anak mau malah bikin gaduh. Jangan sampai bawa anak malah bikin jamaah yang lain tidak khusyuk, lari sana lari sini. Orang tuanya tanggung jawab. Ya. Jadi misalkan bapak ibu bawa ke masjid, bawa anak kecil boleh, tapi kondisikan anaknya jangan sampai mengganggu orang lain. Ya. Muru auladakum bis shalah wa hum abna'u sab'i sinin. Perintahkan anak kalian untuk sholat ketika umur 7 tahun dan pukullah mereka ya ketika mereka sudah berumur 10 tahun. Jadi kalau sudah 7 tahun boleh dibawa ke masjid. Kurang dari 7 tahun boleh enggak? Kurang dianjurkan. Kalau dibilang boleh, boleh. Masih bayi 2 tahun ya atau setahun digendong ke masjid boleh? Boleh. Tetapi kurang dianjurkan. Ya, karena khawatir akan mengganggu sholat. Maka sebaiknya ketika umur 7 tahun lah kita baru ngajak anak-anak kita ke masjid, itu pun dijaga sama orang tua masing-masing. Nah, sehingga tidak merepotkan orang-orang lain. Maka ini para jamaah sekalian beberapa petunjuk-petunjuk dari mendatangi masjid. Mudah-mudahan nanti bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala dengan pahala yang melimpah di samping pahala sholat jamaah. Demikian pula pahala ketika kita mendatangi masjid rumah Allah yang mulia ini. Amin ya rabbal alamin. Semoga apa yang dipelajari bermanfaat. Demikian yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya dan kesempatannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.